bahwa pada dasarnya proses perkara J itu tidak baik-baik saja sedari awal, dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pada saat proses persidangan, bahkan hingga vonis, kawan. Jadi apa yang disampaikan Pak Oce Kaligis itu mendukung. Hola netizen yang tercinta, sosok pengacara senior tanah air yakni Oce Kaligis kini buka suara soal kasus Jessica Wongso. Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, kasus kematian Wayan Mirna Salihin akhir-akhir ini kembali viral di media sosial setelah dirilisnya film dokumenter Netflix yang berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Kasus Jessica Wongso ini sudah 7 tahun berlalu sejak 2016, namun berhasil menjadi perhatian publik karena dinilai janggal dan banyak teka-teki. Kasus yang dikenal dengan julukan kopi sianida kembali heboh hingga pengacara senior turun gunung untuk ikut membuka keadilan di Indonesia. Pengacara senior Oce Kaligis merupakan seorang pengacara berpengalaman yang menangani berbagai kasus di Indonesia, terutama untuk kalangan artis, selebritis, pejabat, dan kasus yang menyedot perhatian banyak orang. Ia memberikan tanggapan pada kasus kopi sianida dan konsisten mengatakan Jessica Wongso adalah korban. Baru-baru ini, tim Aliansi Advokat Pembela Jessica Wongso melaporkan salah satu hakim ke Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Oce Kaligis turut menanggapi tentang hal tersebut, bahwa seorang hakim tidak sepatutnya memberikan komentar di luar sidang. Lebih lanjut, ia menunjukkan dukungannya kepada Jessica Wongso dengan memperlihatkan majalah dengan tulisan "No Fire Trial", bebaskan Jessica. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Oke kawan, berdasarkan hal-hal yang sudah disampaikan oleh Pak Oce Kaligis selaku advokat senior, aku akan menyampaikan beberapa hal sebagai penunjang apa yang disampaikan oleh Pak Oce Kaligis. Yang pertama adalah, C pada dasarnya adalah korban dari kesalahan dakwaan yang berakhir dengan salah dalam memutuskan, kawan. Lalu yang kedua, J divonis bukan dikarenakan saksi fakta ataupun bukti yang faktual, melainkan berdasarkan keyakinan pribadi. Lalu yang ketiga, J dituduh, didakwa, dan divonis berdasarkan penggiringan opini atau framing yang berakhir dengan pengadilan media, bila tidak ingin dikatakan pengadilan sesat, kawan. Lalu yang keempat, perkara J banyak hal-hal penting yang dikesampingkan, kawan. Baik bukti, kesaksian saksi, bahkan kesaksian ahli pun dikesampingkan dengan cara yang brutal, kawan. Lalu yang kelima, tidak ada satupun bukti, tidak ada saksi fakta yang membuktikan bahwa J telah mencemari kopi yang dikonsumsi oleh M. Tidak ada pula CCTV dalam hal ini bukti petunjuk yang membuktikan J sebagai pelaku, kawan. Lalu yang keenam, tidak terbukti di tubuh M terdapat bahan tersebut, kawan. Meskipun di dalam kopi tersebut dianggap terdapat bahan tersebut. Namun, sayangnya, dakwaan tersebut tetap dipaksaan harus sesuai dengan skenario yang membuatnya, kawan. Maka kesimpulannya, bila ditilik dari hal-hal yang aku sampaikan ditambah juga dengan pernyataan dari Pak Oce Kaligis, seharusnya J bebas, kawan. Terima kasih banyak. Oke kawan, jujur saja aku sangat bersyukur dengan penjelasan dan pernyataan dari Pak Oce Kaligis, karena hal tersebut mengamini apa yang aku sampaikan, apa yang aku jelaskan tanpa melalui VT ataupun di saat aku live, kawan. Bahwa pada dasarnya proses perkara J itu tidak baik-baik saja sedari awal, dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pada saat proses persidangan, bahkan hingga vonis, kawan. Jadi apa yang disampaikan Pak Oce Kaligis itu mendukung argumentasi yang aku sampaikan selama ini akan perkara J, kawan. Aku bersyukur sekali, alhamdulillah. Jadi pada dasarnya kalau yang bukan pengacara atau aku pribadi saja bisa menilai hal-hal tersebut tidak baik-baik saja, apalagi Pak Oce Kaligis yang pada dasarnya advokat senior, kawan. Pada akhirnya aku makin bersemangat, kawan. Jadi apa yang menjadi argumentasiku, keyakinanku perihal perkara J tidak sia-sia, kawan. Terima kasih banyak. Hai guys, tadi kan aku scrolling TikTok dan ketemulah VT ini gitu ya kan. Ternyata Pak Oce Kaligis pun juga turut mendukung ya. Sebagai pengacara senior, beliau pun turut mendukung kasusnya Jessica. Dan beliau juga menerbitkan sebuah majalah gitu ya, bahwa kasus Jessica ini tuh tidak adil gitu ya, keputusan yang tidak adil gitu. Nah guys, dan aku salvok dengan kata-kata, kalau kalian buka sisnya gitu ya, di sana juga Pak Oce Kaligis kan mengatakan bahwa ini adalah keputusan yang tidak adil yang dilakukan oleh 15 hakim. Jadi nggak kaleng-kaleng ya. Kasus yang sekentara ini oleh 15 hakim di negeri ini tuh tidak kelihatan ada yang aneh gitu. Gitu ya guys ya. Nah guys, terus
aku tuh jadi juga jiwa kepoku pun jadi menyuruh aku lari ke Google gitu kan, cari tahu siapa sih gitu kan 15 hakim ini, apakah aku bisa menemukannya di Google. Ternyata tidak loh, aku tidak tahu loh tidak bisa menemukannya di Google. Sudah kuobrak-abrik Google tapi tidak ketemu gitu, hanya ketemu 3 nama gitu. Dan aku juga menjadi salfok gitu ya, menjadi salfok dengan salah satu cuplikan yang aku temukan di saat aku mencari nama ke-15 hakim ini gitu. Bentar aku tampilkan. Nah guys, aku salfok dengan ini guys ya. Jessica mengajukan PK kasasi, diajukan ditolak di MA 21 Juni 2017. Hakim agungnya adalah Artijo Alkostar almarhum. Langsung kan kayak ada sesuatu yang membisikkan aku, suruh aku cek wetonnya gitu ya. Oke, aku kan karena udah almarhum, aku kepo dong, aku cek juga dong weton kematiannya gitu kan ya. Mari kita cek dong, coba lihat apa yang aku temukan ya guys. Ini adalah tanggal lahir dan tanggal kematiannya beliau ya, Hakim Agung kita ini guys, yang memutuskan Jessica ini. Kasusnya kan diajukan ke MA gitu ya, ke Mahkamah Agung gitu kan. Nah tapi tetap sama Mahkamah Agung sama beliau ini dianggap tidak ada yang aneh gitu. Kasus ini dianggap tidak ada yang aneh. Dan kalian lihat kematiannya nih 28 Februari 2021. Mari kita cek weton kelahirannya. Nah ini adalah weton kematian beliau ya, Hakim Agung yang memutuskan bahwa Hakim Agung ya, hakim salah satu hakim di dalam Mahkamah Agung ya. Nah yang memutuskan bahwa kasus Jessica itu tidak ada kejanggalan gitu. Dia telah mempelajari kasus Jessica, tapi dengan demikian nyatanya fakta-fakta yang ditampilkan itu menurut beliau tidak ada kejanggalan. Nah lihat kalian lihat Minggu Kliwon kalian masih ingat? Sama seperti weton kematian adiknya apa saudara perempuan dari Edi Solihin ya, tantenya Mirna juga meninggal di Minggu Kliwon. Nah ini hakim yang memutuskan Jessica bersalah di Mahkamah Agung, ini Hakim Agung gitu ya, menjabat sebagai Hakim Agung di negeri ini gitu ya. Tapi setelah kasus Jessica diajukan ke Mahkamah Agung, tetap beliau mengatakan bahwa Jessica tetap bersalah. Dan inilah Hakim Agungnya, dan dia harus meninggal di weton kelahirannya Jessica Kumala Wongso, which is adalah Minggu Kliwon ya seperti itulah guys, bagaimana keadilan Tuhan tuh bekerja dan melalui weton kelahiran orang-orang yang berdosa kepada orang-orang yang orang-orang yang berdosa kepada kita. Itu otomatis energinya itu akan diambil di weton kelahiran kita gitu. Kalau kita sebagai pihak yang dijolimi, seperti dalam kasus ini adalah Jessica Kumala Wongso gitu ya. Jadi kalian yang berdosa pada Jessica ya, mumpung masih diberi kesempatan hidup dan bertobatlah kalian. Ini udah 2 orang ini ya yang aku temukan ya, sudah 3 orang. Kalau yang satunya itu di weton naas di hari keempat weton kelahirannya Jessica yang Profesor Roni. Sedangkan ini Hakim Agung yang di saat Jessica mengajukan banding ke Mahkamah Agung tetap memutuskan bahwa Jessica bersalah. Dia pun juga harus meninggal di weton kelahirannya Jessica Kumala Wongso ya. Jadi buat kalian konco-konconya Pak Edi gitu ya, yang terlibat kasus ini gitu ya, Pak KM juga gitu ya, kalau yang merasa berdosa kepada Jessica, kalau kalian tidak mau diambil dan dipaksa membayar karma kalian dengan cara yang setragis ini gitu ya, bertobatlah, akui kesalahan, pertanggungjawabkan kesalahan kalian di dunia ini sebelum kalian harus menyerahkan energi terbesar, which is adalah nyawa kalian di weton kelahirannya ya, orang-orang yang telah kalian jolimi ini gitu ya. Gitu ya guys ya, sebuah pelajaran tentang perwetonan yang bisa aku bagikan. Kalian boleh cek ya yang mungkin orang-orang yang menjolimi kalian gitu ya, ceklah mereka itu kalau mereka sudah meninggal dunia, coba kalian cek
cekidot ya. Itu orang-orang tersebut tuh meninggalnya di weton kelahiran kalian bukan gitu. Nah, jadi jangan takutlah kalau kalian itu diperlakukan tidak adil atau dijolimi ya. Karena Tuhan itu adil kok. Semesta itu adil kok. Ya, apa yang telah mereka perbuat, apa yang telah mereka ambil, tetap mereka harus membayarnya ya, dan biasanya itu akan diambil dari weton kelahiran kita gitu. Kalau kita yang dijolimi, kita yang yang disakiti, yang diperlakukan tidak adil ya, maka di hari weton kelahiran kita biasanya mereka akan dipaksa untuk membayarnya. Kayak gitu ya guys ya. Jadi ini juga pelajaran untuk kita untuk lebih tidak semena-mena ya, terkhusus bagi kalian aparat hukum ya, terkhusus bagi kalian yang bekerja di bidang hukum ya, yang menjabat seperti Hakim Agung ya, Mahkamah Agung ya, Jaksa Agung. Nah, berhati-hatilah kalian mengemban tugas itu ya kan. Kalian memakan gaji dari pajak negara, dari uang rakyat gitu. Jangan semena-mena dan mengabaikan kebenaran dan nurani kalian gitu, hanya dengan tawaran, entah itu bayaran, entah itu jabatan, sampai kalian itu berlaku tidak adil gitu ya. Seperti itu ya guys, karena kalian harus membayarnya cepat atau lambat. Kalian harus membayarnya di tahun naas orang yang kalian jolimi, ataupun di hari naas orang yang kalian jolimi gitu. Seperti ini ya, Hakim Agung ini ya, yang harus meninggal di weton kelahiran Jessica Kumala Wongso. Ini bukan sebuah kebetulan ya. Buat yang mau kepo ngecek weton kelahiran Jessica Kumala Wongso, kalian bisa cek ya. 9 Jessica kan kemarin ulang tahun kan berapa? 9 Oktober ya. 9 Oktober. Oktober apa November sih? 9 November ya. 9 Oktober apa 9 November ya? Jadi lupa sih. 9 Oktober berapa? 1998. Dan kalau dicek di perwetonan itu juga Jessica itu lahir di Minggu Kliwon gitu ya. Itu aja ya guys ya yang mau aku bagikan. Semoga info yang aku bagikan bermanfaat. Thank you for watching.